Belakangan ini itu lagi viral sebuah video dari Gus Miftah yang dia mengolok-olok seorang penjual ST bernama Pak Sohanji, dan berita ini tuh bikin gempar banget, baik dari sisi akademisi, dari sisi jurnalisme, pokoknya banyak banget menuai sebuah tanggapan dari publik dan juga mengundang berbagai respon netizen di sosial media. Harusnya Gus Miftah itu nggak boleh ngomong kayak gitu dan itu nggak beretika dari sisi komunikasi. Nah, dalam video kali ini kita bakal sedikit membedah dari kasus Gus Miftah ini dari sudut pandang komunikasi atau science communication. Kira-kira apa sih kesalahan komunikasi yang sebenarnya itu menciptakan sebuah respon publik yang sangat amat fatal sampai Gus Miftah itu terakhir kali memberitakan bahwa dirinya itu mengundurkan diri dari staf kepresidenan. Nah, itu adalah sebuah hal yang kayaknya kenapa kok bisa sampai kayak gitu banget, dan publik tuh bahkan bisa sampai meledak banget gitu loh. Di video kali ini, again, gue bakal ingetin bahwa pendekatan kita dalam video kali ini tuh lebih berfokus kepada edukasi, dan kita nggak akan lebih ke arah personal ya, kita bakal melihat kejadian secara objektifnya. Dan kira-kira apa sih dari sisi komunikasi kita bisa tangkap dari pembelajaran kasus kali ini? Well, yang pertama, kita bakal mulai dengan chapter yang pertama, itu adalah komunikasi itu bersifat irreversible. Masih, ya kono didol goblok. Sedikit penjelasan konteks untuk bagi lo yang mungkin belum follow up beritanya. Singkat cerita, Gus Miftah itu lagi berdakwah dalam sebuah event, di mana event ini itu dihadirkan oleh berbagai orang yang ingin mendengarkan sebuah wejangan atau mungkin sebuah pandangan-pandangan kehidupan sesuai dengan yang biasanya Gus Miftah itu lakukan. Di mana ada beberapa orang juga atau figur-figur juga yang ikut menemani Gus Miftah dalam event kali ini. Nah, pada kejadian ini, singkat cerita, ada seorang bapak-bapak yang ikut mendengarkan apa yang lagi Gus Miftah bicarakan dalam sudut pandang akademisi komunikasi. Ini dipandang sebagai komunikasi massa. Jadi Gus Miftah sebagai pelaku komunikator itu sedang memberikan pesan kepada berbagai orang di sana sebagai komunikan atau penerima pesannya. Dan salah satu komunikannya adalah penjual ST. Nah, dalam konteks kali ini, Gus Miftah itu bilang ke orang penjual ST-nya secara singkat cerita. Dia bilang bahwa dia nanya awalnya, "Oh, emang ST-nya udah habis belum?" Dan dari situ ada temennya yang bilang, "Oh, belum gitu kan." Singkat cerita Gus Miftah bilang, Masih, ya kono didol goblok. disinilah kita bakal menilai salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gus Miftah, yaitu adalah komunikasi itu sifatnya irreversible dalam sudut pandang komunikasi sains. Oke. Jadi, Bang, apa sih itu komunikasi bersifat irreversible? Komunikasi bersifat irreversible berarti kata-kata yang lo sampaikan itu nggak dapat ditarik kembali. Kecuali kalau misalkan, oh, gue ngomongnya via WA, bisa gue tarik gitu kan pesannya. Oh, misalnya gue via BBM, atau via chat, atau via aplikasi tertulis gitu kan. Atau mungkin pesan yang gue tulis, ya kan, yang mungkin di surat lah. Dan belum gue kirim nih, gak jadi kirim deh, gue bakar aja suratnya, bisa. Tapi kalau udah diterima sama orang, melalui komunikasi verbal, melalui kata-kata yang kita ucapkan, itu sifatnya irreversible. Nah, Bang, apa itu irreversible dan apa artinya kata-kata tidak dapat ditarik? Gini, ketika kata-kata Gus Miftah yang disampaikan kepada si penjual ST-nya, Pak Sun Hanji. Nah, semua perkataan yang disampaikan itu kepada Pak Sun Hanji sebagai seorang penerima pesannya atau sebagai komunikan, pesan yang masuk ke dalam pikiran Pak Sun Hanji itu udah tertangkap. Dan dari Gus Miftah itu nggak bisa narik ulang kata-katanya. Nggak bisa kayak, ayo aku tarik ulang ya kata-katanya. Nggak bisa. Karena apa yang udah disampaikan itu udah netep di pikiran si komunikan. Komunikator adalah yang menyampaikan pesan, komunikan adalah yang menerima pesan. Ini yang gue bahas juga di 3 Hour Communication di kursus gue. Nah, back to the topic, kenapa gue bilang komunikasi bersifat irreversible ini penting banget buat diperhatikan. Dan ini sebuah pelajaran berharga bagi kita semua. Ketika lo berkomunikasi, bahkan salah satu pakar komunikasi itu bilang, ketika lo lagi emosi, kasih waktu lo minimal banget itu 20 menit sebelum lo akhirnya mulai menyatakan apa yang pengen lo sampaikan. Oke, kenapa? Karena pada dasarnya lo ketika mau berbicara, lo pasti dikontrol oleh 2 hal. Satu, itu adalah pikiran. Yang kedua adalah emosi. Tapi yang sering menjadi kasus nyatanya adalah pikiran itu bukan digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi lo berpikir dulu baru menyampaikan pesan. Tapi pikiran itu digunakan untuk menjustifikasi emosi yang lagi lo rasakan sehingga lo mengatakan apa yang pengen lo bicarakan.
Maksudnya apa? Oh, pas lo udah ngomong sesuatu, baru deh lo mikir, bener kok gue ngomong kayak gitu. Nah, itu adalah lo menggunakan rasionalisasi dari pikiran untuk membenarkan apa yang hati lo rasakan pada saat itu. Sehingga apa yang lo bicarakan aslinya salah, tapi dibener-benerin aja secara logika bias lo. Oke, jadi ini yang disebut sebagai komunikasi bersifat irreversible. Apa yang udah ditangkap oleh seseorang, itu nggak mungkin bisa ditarik ulang. Kalau misalkan lagi berantem, misalkan sama pasangan, dan dia bilang, yaudah, kita putus aja deh. Ketika lo ngomong kayak gitu, mau lo minta maaf pun, sorry banget, gue salah, tadi gue gak mau ngomong kayak gitu, itu tadi gue kelepasan. Gini, apa yang udah disampaikan, itu gak pernah bisa ditarik ulang kalau udah diterima oleh komunikan. Oke. Jadi dari sini, yang bisa kita ambil pelajaran berharganya adalah, please banget, sebelum lo mulai berkomunikasi, tolong banget hindarin, menggunakan kata-kata yang kemungkinan besar, itu memang bakal menyakiti seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diperhatikan dari kasus Gus Miftah ini adalah, yaitu mengenai perdebatan, mengenai etika dalam berkomunikasi. Sedikit gue sampaikan lagi. Karena gini, dalam komunikasi, kata-kata yang kita sampaikan, itu bisa memengaruhi seseorang dalam cara mereka memandang dunia, dan cara mereka memandang dirinya sendiri. Jadi, Bang, apa maksudnya? Tolong jelasin dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Singkat cerita gini, apa sih itu konsep diri? Konsep diri adalah cara lo memandang diri lo sendiri. Kalau lo merasa diri lo rendah, maka lo bakal merasa kayaknya gue nggak layak buat hidup deh. Kayaknya gue nggak layak untuk bersosial dengan manusia-manusia lainnya deh. Itu karena lo memandang diri lo sebagai orang yang rendah. Jadi ini adalah teori yang cukup dipopulerkan dalam sebuah ilmu komunikasi. Yaitu adalah konsep diri itu dipengaruhi melalui cara lo memandang diri lo sendiri yang dimana dibentuk dari cara orang memperlakukan diri lo. Nah, ini adalah teori dari looking glass self. Atau looking glass self berarti lo melihat cara orang memperlakukan diri lo sehingga kebentuk dalam pikiran lo, kira-kira lo itu orang yang seperti apa. Contoh dari kasus yang Gus Miftah ini, kalau misalnya kita lihat dari teori looking glass self, Pak Sun Hanji ketika dibilang kayak gitu, jualan lah apa segala macam, kayaknya dalam tanda kutip bagi gue pribadi ini sedikit bias, nggak objektif. Gue menilai bahwa hal ini sedikit merendahkan bagi Pak Sun Hanji sampai digunakan kata-kata kasar seperti itu, yang dimana dalam etika komunikasi kata kasar itu harusnya dihindari. Dalam forum apapun, dalam kondisi konteks apapun, kata kasar itu harus banget dihindari. Kenapa? Karena kata kasar itu secara komunikasi bisa menyakiti seseorang. Itu hal yang pasti. Satu, menyakiti seseorang. Yang kedua, ketika itu terjadi, yang jadi perdebatan adalah hal tersebut terjadi dalam forum publik. Jadi, ada orang lain, bahkan yang kita lihat, figur lain, itu yang ketawa kenceng banget, sampai ketawa banget, ngetawain ketika Gus Miftah, itu bilang ke Pak Sun Hanji. Ketika hal ini terjadi dalam forum publik, itu benar-benar, kita nggak usah pakai teori komunikasi, secara logika aja, Pak Sun Hanji itu udah pasti malunya minta ampun waktu itu. Pastinya merasa dihina juga. Dan ketika hal itu terjadi, kalau kita lihat dari teorinya looking glass self, ya kan, Pak Sun Hanji itu kan pasti melihat lingkungan di sekitarnya, memandang dia sebagai orang yang dalam tanda kutip dihina lah waktu itu. Nah, itu bakal mempengaruhi. Bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut, itu mungkin cuma sehari dua hari lah. Oh, kemarin ada orang tukang es teh yang dihina misalkan. Tapi besokannya, yang jadi kendala adalah besokannya sampai tahun depan, bagi si penerima pesannya, itu bakal terus diingat. Kayak pengalaman yang bad atau negatif in some way dalam komunikasi, itu bakal lebih diingat oleh si penerima pesan. Jadi, dari sini, kalau kita udah tahu bahwa kata-kata kita itu bisa menghancurkan hidup orang dalam tanda kutip, atau membangun hidup dalam tanda kutip, maka komunikasi itu ada yang kita sebut sebagai, dalam ilmu komunikasi ya by the way, sebagai perdebatan etika. Jadi karena lo memiliki pedang dalam mulut lo harus memiliki batasan-batasan di mana lo nggak boleh menggunakan pedang lo untuk konteks situasi tertentu. Contohnya mempermalukan orang, ngomong kasar ke orang, dan menghina status sosial dia, atau menghina mungkin pekerjaan dia, atau menghina kultur budaya dia misalkan. Itu hal-hal yang nggak boleh dilakukan dalam komunikasi. Again, inget banget dimanapun lo berada, mau konteks apapun itu, formal, informal, teman dan non-teman, teman kerja, profesional, keluarga, etika komunikasi itu selalu dikedepankan. Kenapa? Karena ketika yang keluar dari mulut lo, itu keluar akhirnya kata-kata atau mungkin pesan nonverbal, itu bakal mempengaruhi seseorang.
pasti akan mempengaruhi seseorang. In a good way, dalam dampak yang baik, atau dampak yang buruk. Sehingga sebelum lo bertindak atau berkomunikasi, lo harus memperhatikan terlebih dahulu nih, etikanya udah bener belum ya? Kalau gue ngomong kayak gitu, apa dampaknya? Again, ini video kali ini terbatas hanya pada konteks dari Gus Miftah yang ngatain kata-kata kasar kepada Pak Sun Hanjin waktu itu. Banyak banget sekarang udah update beritanya, Gus Miftah udah ngundurin diri dari kepresidenan, dari staf kepresidenan, dan juga ada permintaan maaf dan segala macamnya. Dan kita hanya menggunakan pembelajaran kasus kali ini aja, karena gue ngerasa zaman sekarang itu udah zaman-zamannya citizen journalism, dimana pada umumnya sekarang apapun yang kita lakuin itu gampang banget viral. Jadi hindarin berkata-kata yang lo nggak bisa tarik ulang kata-katanya. By the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut tentang ilmu komunikasi, pengen konsisten menguasai skill-skill komunikasi, berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet hanya dalam 30 hari doang, bisa beretorika, berargumen, mempelajari tentang cara kerja pengaruh dalam komunikasi, bahkan bikin orang bilang iya ke apapun yang lo bicarakan, lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Udah ada lebih dari 600 orang yang join di stanleyacademic.com dan mengalami perubahan drastis banget setelah nerapin materi-materi yang ada di 3 Hour Communication. Lo bisa cek di Google atau di pin komentar di bawah. Bye-bye.